Oke, gue harap udah kelihatan ya di semuanya. Jadi tema kita hari ini adalah Sin and Salvation, dosa dan keselamatan. Jadi mungkin buat teman-teman, kiranya kita sama-sama bisa menikmati lagu ini. Judulnya Kasihmu Tiada Duanya. Lagu ini dipilih karena sesuai sama tema dan bisa mempersiapkan hati kita untuk menyiapkan diri mendengarkan firman Tuhan yang akan bicara tentang keseriusan dosa dan kabar baik dalam Injil Yesus Kristus. Dan kita percaya kasih seperti itu yang diberikan Tuhan kepada kita itu belum pernah ada dan takkan ada lagi, gitu ya. Jadi tidak ada duanya. Semoga lagu ini bisa memberkati kita semua dalam menyiapkan diri mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Tama. Sementara aku akan putar lagunya. Yang sanggup menerima, mengubahkan diri yang hina menjadi baru, dan yang terbuka dengan apa adanya diri kita. Ya, hanya kasih Yesus, Tuhan kita, Allah Sang Juru Selamat, yang sanggup menerima kita apa adanya. Belum pernah ada kasih di dunia. Belum pernah ada kasih di dunia, sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus, Yesus. Aku kagumi dalam hati. Aku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Bersama-sama teman-teman kita bangkit berdiri. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Takkan ada
Oke, kepada Pak Tama dipersilakan. Oke, baik ya. Shalom teman-teman. Sebelum kita mulai, saya mau share screen terlebih dahulu. Ya, tema hari ini yang diberikan kepada saya adalah dosa dan keselamatan. Saya kira ini sebuah tema sentral yang penting di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Nah, teks yang sebenarnya diberikan kepada saya untuk dieksposisi itu adalah Roma pasal yang ke-3 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-30. Sebenarnya ini pengurus memberi beban gede ini dalam 60 menit kemudian disuruh untuk melakukan eksposisi. Nah, saya akan melihat beberapa bagian, tetapi kemudian untuk memberikan penjelasan, saya lebih cenderung untuk mendekati teks ini secara tematis. Artinya teman-teman akan mendapati saya mengambil dari bagian-bagian yang lain untuk memberi penjelasan lebih detail kepada teman-teman dan saya. Saya tidak akan membaca semua, ada beberapa bagian yang akan saya ajak saudara untuk lihat. Yang pertama, mari kita lihat pasal 3 ayat yang ke-9. Jadi bagaimana? Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Ini ciri khas Paulus. Mari kita lihat di dalam Efesus pasal 2 misalnya. Paulus bilang, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang durhaka. Lalu kemudian ayat 3, sebenarnya dahulu kami juga terhitung di antara mereka. Paulus mau bilang bahwa sebenarnya enggak ada orang yang lolos dari urusan dosa. Semua orang mati di dalam dosa, semua orang diperbudak oleh dosa. Dan yang menarik adalah dia menyinggung dua tradisi besar, yaitu tradisi orang Yahudi dan moralitas yang diatur, ditata dengan begitu ketat, tetapi kemudian meskipun dengan moralitas yang baik, spiritualitas yang bisa saudara dan saya lihat terlihat disiplin spiritual yang kuat, Paulus bilang mereka ada di bawah belenggu dosa. Lalu kemudian ketika berbicara mengenai Yunani, saudara dan saya tahu bahwa ini adalah tradisi keilmuan Barat, itu muncul dari sana dan saya lihat berasal dari Timur. Maka seolah-olah dia mau bilang bahwa religiusitas manusia, moralitas, kapasitas rasio yang baik tidak meloloskan manusia dari belenggu yang sangat besar atau kekuatan yang sangat besar yang membelenggu mereka, yaitu dosa. Bahkan ini bicara mengenai kematian di dalam dosa kalau saudara dan saya lihat di dalam konteks Efesus. Mari sebelum kita melanjutkan, kita menghadap Tuhan daripada kebenaran firman yang diberikan kepada kami untuk menelisik dan melihat kepada diri kami, siapa kami setelah kami memahami kebenaran firman Allah, melihat Allah di dalam Alkitab dan mengenal diri kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin kami dan menolong kami sehingga kami memperoleh pengertian ketika kami membaca dan merenungkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menyambut penjelasan penegasan mengenai pengantar yang diberikan oleh Paulus bahwa manusia itu ada di bawah kuasa dosa. Kalau berada di bawah kuasa dosa, kesannya hidup tapi diperbudak lah gitu. Maka saya merasa perlu untuk memberikan penegasan lebih jelas melalui Efesus pasal yang kedua. Di bawah kuasa dosa itu berarti mati di dalam dosa. Artinya saudara dan saya tidak punya dari dalam diri sendiri itu kemampuan untuk keselamatan bagi saudara dan saya. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya di dalam Roma pasal yang pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-20, maka kita akan, atau paling tidak sampai dengan ayat yang ke-18, dia akan menunjukkan bagaimana manusia itu kemudian disebut sebagai orang yang berada di bawah kuasa dosa. Misalnya di dalam ayat 11, di situ dia mengatakan bahwa orang punya akal budi, tetapi dia pakai istilah tidak ada yang berakal budi. Artinya tidak ada orang yang cari Allah dan tidak ada orang yang kenal Allah. Mengapa dia mengatakan kita ada di bawah kuasa dosa? Salah satu petunjuknya adalah itu. Kalau saudara dan saya lihat
ayat 17 dan ayat 18 di situ dikatakan jalan damai tidak mereka kenal, rasa takut kepada Allah tidak mereka miliki. Istilah takut kepada Allah bicara mengenai iman yang berasal dari pengenalan yang benar terhadap Allah. Karena kita kenal Allah yang benar, maka kita tidak berani untuk mendukakan dia, kita tidak berani untuk melukai dia. Tetapi ini adalah gambaran yang mau diberikan oleh Paulus. Oleh sebab itu saya mengambil beberapa penjelasan yang sebenarnya lebih merupakan pendekatan teologis bagi teman-teman untuk kemudian melihat. Kalau saudara dan saya mau membingkai penjelasan Paulus ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-18, kita akan mendapati beberapa poin ini terkait dengan dosa. Pertama, kenapa dia bilang bahwa semua kita ada di bawah kuasa dosa. Kita tidak bisa lari dari sana. Artinya semua kita adalah orang-orang berdosa. Pertama, kalau kita mau lihat, maka kita tidak pernah bisa lolos dari paling tidak salah satu dari sedemikian banyak definisi dosa ini. Yang pertama, definisi yang saudara dan saya biasa temukan di dalam semua agama, bahkan di dalam konteks hukum secara positif, dalam konteks pemerintahan pun ya, yang namanya dosa atau kejahatan adalah pelanggaran hukum. Dalam konteks Alkitab, saudara dan saya bisa menemukan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 4, dosa berarti saudara dan saya melanggar hukum Allah. Saudara dan saya melawan hukum-hukum Allah ditetapkan oleh Allah. Ini adalah tindakan aktif untuk melawan Allah. Kalau di dalam Yudas pasal 1 ayat 4, di situ digambarkan dengan orang-orang yang atau malaikat-malaikat bahkan yang melanggar batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah. Allah sudah menetapkan batas-batas, pagar diberikan bagi kita dan kita dengan sengaja melanggar hukum Allah itu. Nah, saudara, bagi saya ini berakar pada apa yang Bapak Gereja Agustinus sebut sebagai kesombongan manusia. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan Allah menetapkan batasannya. Artinya Allah bilang yang ini kamu boleh lewati, yang ini kamu nggak boleh lewati. Ini sama seperti di dalam Taman Eden. Tuhan bilang semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Ya, ada kebebasan di situ. Allah mengakui ada yang namanya kebebasan, tetapi kebebasan yang sejati selalu merupakan kebebasan yang terbatas. Dan Allah menetapkan batas-batas supaya saudara dan saya hidup. Kita ini ciptaan. Yang namanya ciptaan itu tidak mungkin memiliki kebebasan yang sebebas-bebasnya. Tidak mungkin itu. Dan kalau saudara dan saya mau ngomong kebebasan, kita bisa definisikan bahkan secara filosofis. Tidak mungkin ada yang kebebasan yang sebebas-bebasnya. Karena kalau saudara bilang kebebasan itu harus bebas sebebas-bebasnya, kata harus yang saudara gunakan itu sudah menentukan batasan. Nah, istilah kebebasan itu harus mengacu kepada kebebasan yang dibatasi, dan pada dasarnya kita kalau mau hidup ya mesti ada batas-batas untuk membatasi kita sehingga kita tidak mengalami kematian. Justru kalau tanpa batasan kita mengalami apa yang disebut sebagai kematian. Kasih Allah membuat saudara dan saya memiliki kebebasan. Kita punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Tetapi pikiran, perasaan, dan kehendak yang memberi kebebasan itu tidak membuat saudara dan saya harus melewati segala batasan. Allah memberikan perintah dan larangan supaya kita hidup di dalamnya. Nah, waktu manusia mendengar perintah Allah atau mendapatkan perintah Allah dan kemudian mereka melawan perintah itu adalah petunjuk bahwa mereka seolah-olah berkata bahwa pikiran kami cukup untuk menentukan apa yang benar dan apa yang tidak, apa yang cocok bagi kami dan apa yang tidak. Otoritas itu ada pada kami, bukan pada Allah. Sehingga pelanggaran aktif dosa bisa didefinisikan sebagai pelanggaran aktif terhadap hukum-hukum Allah. Saudara dan saya menempatkan diri sebagai orang yang otonom, orang yang tidak ada di bawah otoritas Allah, meskipun pada saat yang sama saya mesti bilang itu sesuatu yang tidak mungkin, tetapi kita menginginkan itu, dan ini adalah sebuah kejahatan. Saudara, pelanggaran aktif terhadap hukum Allah itu adalah sebuah perkara serius, karena untuk melawan hukum-hukum Allah, saudara butuh kekuatan daripada Allah. Sekali lagi, untuk melawan hukum Allah, saudara butuh kekuatan dari Allah. Orang yang melawan hukum Allah adalah orang-orang yang kehidupan bersumber dari Allah. Kita melawan Allah dengan pikiran kita, perasaan kita, kehendak dan tindakan kita. Semua itu datang dari siapa? Datang dari Allah. Maka dosa selalu merupakan sesuatu yang serius karena saudara dan saya mempergunakan anugerah Allah untuk melawan Allah. Maka Alkitab memberi petunjuk bahwa dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Saya kira ini definisi klasik yang saudara dan saya akan sering temukan. Tapi yang kedua, dosa itu bisa didefinisikan sebagai kepasifan kita sebagai orang percaya untuk tidak melakukan kebaikan. Kalau Yakobus pasal yang keempat ayat 17 di situ mengatakan siapa yang tahu sesuatu yang baik tapi tidak melakukannya itu adalah kejahatan di hadapan Tuhan. Dia berdosa kepada Tuhan. Artinya kita nggak bikin jahat. Biasanya kan kita dengan mahasiswa, sesama mahasiswa itu
Kalau ada satu orang yang nakal sekali, kita sebut dia jahat. Atau ya, kita sebut dia jahat lah karena dia melanggar hukum dan seterusnya. Tetapi kalau kita ketemu satu mahasiswa yang cukup alim, ya, rajin belajar, kemudian melakukan semua yang tidak melakukan kejahatan, kita sudah cukup puas dengan itu dan menyebut dia orang baik. Karena dia tidak melanggar hukum, dia nggak melakukan kejahatan. Tetapi ketika saudara dan saya masuk kepada definisi Alkitab mengenai dosa, saudara dan saya akan menemukan bahwa Allah nggak puas dengan saudara tidak melakukan kejahatan. Kadang-kadang kita hanya puas dengan, ya sudah, saya tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina, sudah cukup. Tuhan tidak melihat itu. Tetapi Tuhan juga mengatakan dari yang lebih banyak tahu, itu lebih banyak dituntut. Artinya saudara dan saya tahu mana yang benar, mana yang tidak. Dan ketika saudara memutuskan untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan, itu baik. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Allah menuntut saudara dan saya untuk mengerjakan hal-hal baik yang memang Dia siapkan bagi kita. Efesus pasal 2 ayat 10 misalnya. Efesus 2 ayat 10 misalnya dia bilang, kita diselamatkan oleh anugerah, tetapi setelah diselamatkan, kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Allah siapkan bagi kita. Maka mendiamkan sesuatu yang benar, itu persoalan. Kita seringkali menghindari konflik lah. Kita sering menghindari konflik di dalam pelayanan-pelayanan kita sehingga kita sungkan untuk menegur. Saudara, pengurus itu punya satu tanggung jawab besar. Bukan hanya untuk belajar mengerti firman, tetapi juga untuk menyatakan apa yang benar dan apa yang salah. Percuma saudara nanti jadi pengurus kalau saudara tidak cukup berani untuk dengan otoritas yang Tuhan berikan sebagai seorang pengurus menyatakan mana yang benar dan mana yang salah. Perlu ada keberanian untuk itu. Dan kadang-kadang hasilnya adalah konflik. Kita adalah orang-orang baik yang tidak menginginkan konflik. Tetapi kebaikan itu tidak cukup, saudara. Karena Allah menuntut saudara dan saya kalau tahu sesuatu yang baik, saudara harus membicarakannya. Akan itu kemudian waktu dia bikin dosa, Allah tidak bilang lalu akan berbuat dosa kepada Allah, tapi dikatakan Israel berdosa kepada Allah. Mengapa? Karena mereka mendiamkan apa yang benar. Mereka tidak menyatakan kepada akan apa yang benar. Atau saya mungkin boleh pakai contoh yang lain. Sebenarnya orang kaya, cerita orang kaya dan Lazarus, itu orang kaya bikin dosa apa sih? Saudara bisa lihat, di situ tidak dicatat dia mencuri, dia membunuh, dan seterusnya. Tetapi semua orang Yahudi sadar ada yang namanya social responsibility, tanggung jawab sosial. Di dalam negeri yang penuh dengan susu dan madu itu, tidak akan pernah berhenti ada orang miskin. Jadi aneh, itu negeri yang kaya, tapi Tuhan bilang pasti ada orang miskin, mesti ada orang miskin. Supaya apa? Supaya kamu belajar membuka tanganmu. Social responsibility, tanggung jawab sosial. Nah, yang gagal dilakukan oleh orang itu adalah social responsibility. Jadi dia bukan melakukan dosa sih, nggak ada. Sempurna sekali dia. Tetapi yang menjadi persoalan adalah dia tidak melakukan sesuatu yang baik yang Tuhan perintahkan. Dan ini adalah ancaman bagi saudara dan saya. Dosa bukan hanya berarti saudara dan saya melanggar hukum Allah, tetapi saudara dan saya tahu sesuatu yang baik, tetapi saudara dan saya tidak melakukannya. Saudara dan saya tahu apa yang benar, termasuk Injil keselamatan. Saudara dan saya tahu, namun saudara dan saya tidak menyuarakannya. Saudara dan saya melakukan dosa yang cukup serius di hadapan Tuhan. Ya, maka saya pakai istilah di situ mendiamkan kebenaran, membiarkan kejahatan. Harusnya itu tidak boleh terjadi. Begini, apa gunanya saudara dan saya terlihat damai? Damai tidak ada konflik, tetapi damai itu dijalankan, dihidupi di dalam dosa, di dalam konteks di mana Allah sebenarnya tidak berkenan kepadanya. Untuk apa? Kita sering pakai istilah toleransi. Saudara, toleransi itu ada karena ada perbedaan. Kalau sudah tidak ada perbedaan, toleransi sebenarnya sudah nggak dibutuhkan. Kalau toleransi didefinisikan sebagai tidak ada konflik, tidak ada perbedaan, tidak ada silang pendapat, itu toleransi itu lebih cocok ada di kuburan, bukan di dalam kehidupan saudara dan saya dalam pelayanan. Nah, oleh sebab itu maka perlu ada semacam keberanian untuk itu. Efesus pasal 4, poin 2 saya tutup dengan contoh ini. Efesus pasal 4 dia bilang kalau ada orang bertobat, seorang pencuri kalau bertobat itu tanda bahwa dia bertobat, itu bukan hanya berhenti mencuri. Kita biasanya kalau pencuri berhenti mencuri kita sudah pikir, ini sudah bertobat. Enggak, saudara boleh baca Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 mengatakan pencuri yang bertobat itu berarti dia berhenti mencuri lalu kemudian dia bekerja. Untuk apa? Untuk hidupnya dia? Tidak. Dia bekerja supaya hasil pekerjaannya dipakai untuk kemudian bermurah hati bagi orang lain. Jadi saudara, kita tidak diselamatkan dengan perbuatan baik, tentu saja. Tetapi saudara dan saya tidak bisa lolos dari tanggung jawab untuk melakukan sesuatu yang baik. Nah, oleh karena itu, maka ketika saudara dan saya gagal melakukan tanggung jawab ini, saudara dan saya berdosa di hadapan Tuhan. Jadi, aktif melawan hukum Allah, aktif berbuat dosa, itu masalah. Tidak berbuat dosa, tetapi kita juga tidak melakukan kebaikan, ini juga masalah. Kenapa Paulus bilang kita semua orang berdosa?
Yang ketiga, saya mungkin bisa pakai istilah hamartia di dalam Alkitab yang mengacu kepada konteks di mana saudara dan saya tidak mencapai sasaran yang Tuhan mau. Nah, tidak mencapai sasaran itu bisa terjadi ketika saudara dan saya melawan hukum. Poin pertama. Waktu saudara dan saya tidak melakukan kebaikan, kita berdosa. Kenapa? Karena kita tidak mencapai sasaran. Tetapi orang yang taat hukum, artinya tidak melakukan kejahatan, sekaligus dia melakukan kebaikan, tetapi kalau dia semua itu terjadi di dalam konteks tanpa iman yang benar kepada Allah yang benar, itu pun dosa. Jadi ini berarti dia seolah-olah terhindar. Kalau dari kacamata kita, dari mata kita, mata telanjang kita, dia terhindar dari persoalan pertama dan kedua. Dia nggak melakukan dosa dan dia baik sekali, wah aktif sekali melayani dan juga ya saudara dan saya bisa sebut berbagai macam kebaikan yang dia kerjakan. Tetapi semua itu dilakukan tanpa iman. Alkitab menyebut itu sebagai dosa dan untuk itu saya perlu mengajak saudara untuk membaca Roma, Roma pasal 14. Roma 14 harusnya ayat 23 itu bukan 25. 23 kalimat terakhir. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Artinya, ya saudara tidak bikin dosa, saudara bikin kebaikan, tetapi tidak punya iman, saudara tidak melakukannya berdasarkan iman, ya berarti saudara dan saya berdosa. Itu berarti kalau saya berkhotbah, tadi Stephen jadi liturgis, kemudian saudara nanti besok jadi pemimpin KTB dan seterusnya. Tetapi kalau saudara melakukan semua yang baik itu tanpa iman yang benar kepada Allah yang benar, maka sebenarnya itu akan dilihat sebagai sesuatu yang mungkin baik secara natural, namun bukan kebaikan spiritual yang menyenangkan hati Allah. Ini menjadi persoalan yang lain di dalam kehidupan saudara dan saya. Ada dua hal yang tidak kelihatan yang saudara dan saya perlu perhatikan. Yang pertama, iman kepada Allah. Dan yang kedua, motivasi untuk mempermuliakan Allah. Jika tanpa dua ini, semua kebaikan kita tetap tidak mencapai sasaran. Saya sudah nggak ngomong lagi mengenai kejahatan. Saya ngomong mengenai kebaikan. Kebaikan yang dilakukan tanpa iman dan tanpa motivasi untuk kemuliaan Allah. Membuat saudara dan saya melakukan kebaikan-kebaikan yang tidak mencapai sasaran. Kita melakukan apa yang disebut sebagai natural good, tetapi bukan spiritual good. Karena spiritual good meliputi dimensi dua itu. Iman dan kemudian motivasi yang benar. Nah, ketika saudara dan saya berhadapan dengan orang-orang beragama, atau bahkan orang yang tidak beragama, kan saudara dan saya, mari kita ngomong orang beragama lah. Orang beragama bisa melakukan sesuatu yang baik, bahkan lebih baik dari saudara dan saya. Saudara bisa ketemu mungkin pendeta Buddhis yang lebih baik dari pendeta yang namanya Tama misalnya. Saudara bisa menemukan teman yang Muslim tetapi lebih baik dari ya teman-teman yang ada di Visip Via ini. Tetapi semua kebaikan yang dilakukan tanpa iman itu adalah dosa. Nah, oleh karena itu seringkali ada yang tanya sama saya lah, mereka melakukan kebaikan, apakah itu dosa? Saya bilang secara natural itu ya, tetapi berdasarkan standar Allah. Allah melihat itu sebagai dosa. Kenapa? Karena kebaikan-kebaikan itu dilakukan. Sekali lagi, dilakukan tanpa iman. Ya kalau dia melakukan untuk imannya, bagaimana? Ya, yang namanya iman yang benar itu selalu merujuk kepada subjek yang benar, yaitu Allah yang benar. Nah, maka yang dimaksud di sini adalah melakukan kebaikan berdasarkan iman yang benar kepada Allah yang benar. Yang mana? Allah Tritunggal. Sehingga kalau bukan Allah Tritunggal, kebaikan itu tidak bisa disyukuri. Bisa disyukuri sebagai kebaikan natural, tetapi saudara dan saya tidak bisa melihat itu sebagai kebaikan spiritual yang berkaitan dengan keselamatan kita. Di sisi yang lain, kalau saudara dan saya bilang saya percaya kepada Allah Tritunggal, maka pertanyaan selanjutnya adalah motivasi saudara dan saya. Nah, ini berarti banyak kali orang memuji kebaikan-kebaikan yang dilakukan refleks tanpa berpikir. Itu sama kayak saudara pakai kaos kaki. Saya nggak tahu saudara pakai, ya yang cewek lah pakai stocking lah gitu. Saudara pikir nggak pakai kaki kanan dulu atau kaki kiri dulu? Kan kita nggak begitu bangun atau begitu kita duduk mau pakai ya. Kalau kita sudah terbiasa dengan kaki kanan, kita pakai kaos kaki di kaki kanan. Itu kenapa? Itu terjadi secara otomatis karena memang berdasarkan kebiasaan kita melakukan kebaikan. Nah, Allah mengajar saudara dan saya untuk melakukan sesuatu yang baik. Itu bukan hanya berdasarkan sebuah kebiasaan sehingga itu menjadi refleks, otomatis jadi baik. Tetapi dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa saya melakukan ini untuk mempermuliakan Allah saya. Oleh karena itu memang jadi orang Kristen repot. Kenapa? Karena setiap yang saudara dan saya lakukan, saudara dan saya perlu melakukan pertimbangan yang matang berdasarkan kebenaran firman Allah sehingga itu adalah tindakan yang mempermuliakan Allah. Ini sekali lagi membuat kehidupan Kristen itu menjadi kehidupan yang rumit.
Ada yang pernah tanya, sebenarnya kehidupan Kristen itu bagaimana sih? Apakah kehidupan Kristen itu adalah kehidupan yang hangat dengan Tuhan? Lalu kemudian dia menyebut istilah-istilah yang bagi saya sangat emosional. Akhirnya saya bilang, sorry, kehidupan Kristen sangat rasional. Apakah tidak melibatkan emosi? Melibatkan emosi. Tetapi emosi yang diarahkan oleh akal budi yang mengenal kebenaran Allah. Ini kehidupan Kristen. Oleh karena itu, maka Paulus bilang begini, segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Artinya ketika saudara lakukan itu, saudara mesti timbang, ini saya lakukan ini untuk siapa sebenarnya? Sekali lagi, saya tidak menolak bahwa saudara melakukan sesuatu yang baik karena sudah terbiasa bikin baik, maka itu sama seperti ya sudah terbiasa pimpin pujian, otomatislah saudara langsung kemudian waktu pimpin pujian kok kayaknya oke-oke aja. Kalau saudara sudah terbiasa berkhotbah juga orang pertama kali khotbah itu kayak mau ketemu malaikat keluar dari neraka, ketakutan gitu. Tapi setelah dia terbiasa berkhotbah kok bahkan dengan Tuhan pun dia nggak takut itu. Lancar sekali dan kemudian nggak ada pergumulan sama sekali. Saya kira juga ada something wrong di situ. Nah, justru ini yang saudara dan saya harus hindari. Saudara dan saya pernah satu orang yang melayani, saya sering melatih pengkhotbah awam, lalu kemudian dia pertama kali datang, dia bilang, saya takut sekali Pak. Lalu waktu pertama kali kami pergi ke Ambon, lalu kemudian dia harus khotbah di sekolah, saya bilang siap-siap untuk khotbah, saya pimpin pujian. Wah, waktu dia masuk itu sebelum masuk, wah dia masih salaman sama saya, dia masih bilang sama saya takut. Akhirnya saya bilang sama dia, Pak, Bapak ya, sampai mati, kiranya ketakutan seperti ini terus ada. Kenapa? Karena dengan ketakutan itu Anda akan mempersiapkan diri secara serius, sekaligus juga mulai kan pikir ke Tuhan, jaga saya, ini saya lakukan demi kemuliaan-Mu. Biasanya kita begitu kalau kita lagi ketakutan, kan lagi sakit, Tuhan sembuhkan saya supaya saya bisa mempermuliakan Engkau dan seterusnya. Ada baiknya Tuhan izinkan situasi-situasi yang sedemikian. Nah, poin yang ketiga, ini bicara mengenai dua hal yang tidak kelihatan. Sehingga saya mesti bilang bahwa spiritual good itu melibatkan kondisi ini. Saudara dan saya tidak melanggar hukum Allah. Yang kedua, saudara dan saya melakukan kebaikan. Sesuatu yang layak untuk disyukuri berdasarkan secara kasat mata. Tetapi baik secara spiritual. Itu juga berarti lahir dari iman yang benar kepada Allah yang benar, yakni Allah Tritunggal. Dan motivasi untuk mempermuliakan Allah yang benar. Maka saudara sebenarnya sampai di titik ini aja. Apa yang dijelaskan Paulus ayat 3 sampai dengan ayat yang ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-18 itu kemudian sudah cukup clear. Tidak ada orang yang bisa lolos dari perangkap yang namanya dosa itu. Saudara mau lari kemana? Paling tidak 3 poin ini aja sudah masalah. Belum lagi saudara dan saya bicara mengenai poin yang keempat. Berdosa berarti sudah tidak ada pada posisi yang seharusnya. Saudara, ketika Tuhan datang kepada Adam, di situ dikatakan, Adam, di manakah engkau? Tidak maha tahukah Tuhan itu sehingga dia harus tanya, Adam ada di mana? Pertanyaan itu sebenarnya bukan pertanyaan untuk Adam memberitahukan kepada Tuhan bahwa dia ada di mana karena Tuhan tidak tahu, tapi itu adalah pertanyaan supaya Adam berefleksi dan sadar di mana posisi dia saat itu. Secara karikatural, kalau Adam bersembunyi sekalipun di semak-semak, kan Tuhan tahu, dan bisa aja waktu dia lagi sembunyi di situ karena Tuhan tahu, tiba-tiba Tuhan kemudian menyingkirkan semak itu dan Adam bingung karena semak itu hilang, atau Tuhan kemudian hadir di hadapannya dia dan bilang, Adam, ngapain kamu di sini? Tetapi pertanyaan ini adalah sebuah pertanyaan yang penting untuk menegaskan bahwa Adam, pikir baik-baik, apakah engkau masih ada pada posisi yang seharusnya? Engkau adalah ciptaan yang diciptakan suci. Saya tidak tahu apakah saudara sudah bahas mengenai manusia di dalam penciptaan. Tetapi manusia tidak diciptakan netral. Manusia diciptakan suci. Tuhan mau bilang, Adam, coba lihat, apakah engkau masih ada pada posisi yang seharusnya? Engkau adalah ciptaan yang suci. Tetapi sekarang engkau bukan lagi ciptaan yang suci, engkau adalah ciptaan yang berdosa. Engkau dicipta sebagai sahabat, sekarang engkau menjadi musuh Allah. Engkau dicipta sebagai berkat bagi alam semesta ini, tetapi kamu sekarang menjadi bencana bagi alam semesta. Kamu tidak ada lagi pada posisi yang seharusnya. Sehingga dosa berkaitan dengan situasi ini sudah nggak berdiri pada posisi yang seharusnya. Nah, secara teologis kadang-kadang orang berbicara juga mengenai dosa asal. Artinya kita sejak dalam kandungan ibu kita sudah tidak pada posisi yang seharusnya. Anak saya itu 4 tahun
berdoa juga mengaku dosa Stefan karena memang dia lagi bikin masalah sama. Lalu kemudian dia mau bilang, oke, Stefani akan berdoa. Tapi Stefani mau kasih tahu, papa orang berdosa, mama orang berdosa. Saya bilang, iya, papa orang berdosa, mama juga orang berdosa. Lalu dia bilang, iya, Stefani mau berdoa, tapi papa mama ingat, papa orang berdosa, mama orang berdosa, dan doa nggak jalan-jalan. Dia hanya mau mengingatkan kami bahwa kami orang berdosa. Sesuatu yang terus kami ajarkan bahwa kita semua orang berdosa. Tetapi supaya dia terhindar dari pengakuan dosa kepada Allah, dia ingatkan, ingat loh, kalian berdoa ini orang berdosa juga. Nah, di dalam proses pendidikan pun saudara akan lihat bahwa kadang-kadang kita ajar anak itu melakukan kebaikan, itu butuh proses bertahun-tahun. Tapi cukup satu kali dia pergi ke sekolah minggu, dia pergi keluar, lihat anak tetangga, keluarkan satu kata makian, dan itu bisa membekas dalam kepalanya dia, dan semua yang kita ajarkan 4 tahun, 5 tahun, buyar. Ya, saudara-saudara pakai istilah ambiar, ya ambiar, hancur semuanya. Kenapa? Kenapa anak-anak tidak perlu diajarkan untuk melakukan kejahatan? Ya, Alkitab bilang, di dalam dosa aku dikandung ibuku, di dalam dosa aku diperanakkan. Ini yang saudara saya sebut sebagai dosa asal. Paling tidak, ini disebut dosa asal karena ini berkaitan dengan status kita. Kita dapatkan itu dari orang tua pertama kita. Mereka adalah perwakilan kita. Tetapi ini juga bicara mengenai sumber asal. Kita berbeda dengan saudara-saudara kita Muslim, di mana mereka melihat bahwa ya kita seperti kertas putih dan kemudian ditulis oleh lingkungan dan seterusnya. Alkitab bilang enggak. Sebelum ditulis oleh lingkungan, sebelum dibentuk oleh lingkungan, saudara dan saya adalah orang berdosa. Dan saudara saya mesti ingat, lingkungan itu dibentuk oleh manusia. Jika benar manusia itu seperti kertas putih dan dia dibentuk oleh lingkungannya, maka saudara saya akan menemukan lingkungan itu pasti beres. Yang dibentuk oleh manusia itu pun menghasilkan dosa yang kemudian berbalik membentuk saudara dan saya. Ya, semua yang saudara ciptakan akan berbalik membentuk saudara dan saya. Saudara bikin busur dan anak panah, saudara dan saya bikin busur dan anak panah, kemudian waktu saudara dan saya mau gunakan busur dan anak panah, saudara dan saya harus ikuti aturan main penggunaan busur dan anak panah. Itu membentuk kita. Persekutuan punya aturan main, saudara bikin itu. Generasi ke generasi, sampai kadang-kadang ada persekutuan atau gereja yang sudah cukup mainstream, perubahan itu pamali. Seolah-olah itu seperti merubah kitab suci. Yang terakhir, terkait dengan definisi dosa, saya pakai istilah to go astray. Dosa merujuk kepada kondisi di mana saudara dan saya itu tidak ada pada posisi yang stagnan. Tadi saya bilang, kita bergeser posisi. Tadinya di sini, sekarang bergeser posisi di sini. Nah, seringkali orang membayangkan bahwa berdosa itu berarti saya ada pada kondisi yang terus-menerus di sini. Tidak. Alkitab bilang, saudara dan saya makin lama, makin jauh. Kita bukan ada pada posisi berdosa dan stop di situ. Oh, enggak. Kalau saudara dan saya punya status sebagai orang berdosa, maka kita punya kecenderungan untuk makin lama menjadi semakin jahat. Kejadian 6 ayat yang kelima mengatakan kecenderungan hati manusia jahat semata-mata, membuat mereka makin lama makin jahat. Kita mau pakai fungsi hati nurani di dalam Roma pasal yang pertama dan kedua. Fungsi hati nurani juga membuat saudara dan saya justru makin jauh dari Tuhan, bisa jadi. Kalau Tuhan tidak memurnikan, tidak membereskan kembali hati nurani saudara dan saya. Dia bisa menolong saudara dan saya, mencegah saudara dan saya untuk melakukan dosa yang fatal. Tetapi pada saat yang sama, nurani secara natural bisa membuat saudara dan saya justru terjebak di dalam dosa yang lain. Tetapi Alkitab membicarakan satu ide mengenai pertobatan. Pertobatan kan berarti berbalik arah. Itu bukan cuma waktu menghadap ke timur, bertobat lalu berbalik ke barat. Bukan. Tetapi itu kan seperti kita lagi berjalan ke timur, lalu kemudian balik arah. Berarti bukan cuma balik, tetapi berjalan kembali ke arah barat. Kenapa? Karena dosa berarti saudara dan saya sementara terus berjalan ke timur. Makin lama, makin jauh. Maka jangan pernah membayangkan bahwa saudara dan saya melakukan satu dosa, dan dosa menjerat kita sehingga kita terus ada di situ. Enggak. Setelah saudara dan saya terjerat di dalam satu dosa, maka saudara saya akan cenderung makin lama itu makin punya experience, makin punya pengalaman, makin fasih melakukan itu, dan hati nurani itu makin fungsi hati nurani itu makin menurun. Istilah nam atau mati itu seringkali digunakan untuk hati nurani yang sedemikian. Tetapi saudara bisa lihat ya, dari 5 definisi, cukup banyak Alkitab pakai definisi dosa, tetapi 5 definisi ini menunjukkan kondisi kita itu begitu buruk. Kita tidak mungkin menghindari salah satu dari 5 itu. Konsekuensi jelas. Saya nggak akan bahas banyak ini. Konsekuensi pertama adalah kematian jasmania. Istilah mati, arti dasarnya berarti terpisah. Kalau kamu makan buah ini, kamu pasti akan mati.
istilah mati di situ yang dipakai adalah istilah mati yang biasa dipakai untuk kematian jasmani. Maka saya mesti mulai dengan akibat dosa yang pertama, yaitu kematian jasmani. Tapi mati berarti terpisah, mati jasmani berarti tubuh dan jiwa terpisah. Akan ada terjadi keterpisahan tubuh dan jiwa. Ini adalah sebuah kepastian. Saya tidak panjang di situ, tapi ini sebuah kepastian. Semua manusia mengalami kematian. Kecuali ada contoh kasus yang berbeda, misalnya Henok dan Elia. Mungkin juga itu menjadi contoh kasus bagi saudara dan saya mengenai orang-orang yang kata Paulus diubahkan di dalam sekejap ketika Kristus datang dan mereka masih hidup. Tetapi sebagian besar dari saudara dan saya akan melewati proses yang namanya kematian. Ya, saudara-saudara mahasiswa hari ini kan umur berapa sih? Belum ada yang 30 kan ya. Saudara ini umur mungkin range-nya 20 sampai 25 ya, 26 sudah keterlaluan kayaknya untuk masih di UI untuk kuliah S1 gitu. Tetapi ini adalah usia masa jaya saudara secara fisik. Pada saya saat saya berusia seperti teman-teman, saya mulai dari SMP sampai SMA itu enggak pernah keluar dari tim sepak bola sekolah kami. Dan waktu main sepak bola itu lapangan mau selebar sepanjang apa, selebar apa, di mana saya ditempatkan di posisi itu saya bisa bolak-balik depan belakang. Setelah jadi pendeta, saya rasa saya masih sekuat itu. 30-an tahun. Dan waktu anak-anak muda di gereja bilang, "Ayo Pak, main sepak bola." Saya pikir, aduh persoalan mudah lah. Dan begitu saya lari ke ujung lapangan, saya kembali lagi belum sampai tengah, saya rasa ulu hati saya bermasalah. Rasanya mau muntah. Lalu saya keluar sebentar ke lapangan dan saya benar-benar muntah. Setelah itu saya tidur sebentar, saya pikir Tuhan jangan sampai ini tiba waktunya, tapi tolong kok nggak elok pendeta mati gara-gara main sepak bola. Mati martir oke lah, mati gara-gara main sepak bola kok kayaknya enggak lah. Tuhan selamatkan saya. Cuma di situ saya sadar bahwa secara fisik saya mengalami penurunan. Saudara dan saya akan berhadapan terus dengan penderitaan yang bermuara kepada apa yang disebut sebagai kematian. Ini konsekuensi. Kematian lahiriah. Saya enggak ini ya, tapi ini kerusakan relasi bermuara kepada kematian. Relasi dengan diri bikin orang bunuh diri. Relasi dengan sesama kita melukai dan kemudian membunuh sesama kita. Relasi dengan alam. Semua kemudian bermuara kepada apa yang disebut sebagai kematian. Filsuf bahkan menyebut manusia sebagai neraka. Sesama adalah neraka. Tapi ya saya kira yang kedua yang saya mau ajak saudara untuk lihat lebih jauh adalah apa yang disebut sebagai kematian secara spiritual. Seluruh dimensi hidup saudara dan saya, semua yang membuat saudara dan saya disebut sebagai manusia secara struktural, tubuh dan jiwa. Di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Semuanya dicemari oleh dosa. Aspek fungsional, yaitu kebenaran asali, kekudusan asali, pekerjaan-pekerjaan yang baik yang Tuhan kerjakan melalui Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya, itu pun tidak didapatkan. Itu ada ketika Adam diciptakan. Tetapi itu hilang ketika Adam jatuh dalam dosa dan manusia sebagai keturunan Adam ada dalam dunia ini. Tapi yang saya mau katakan adalah pikiran manusia itu cenderung kepada dosa. Perasaan manusia mencintai dosa. Maka itu akan menggerakkan kehendak untuk kemudian memakai tubuh ini untuk melayani dosa. Paulus sebut tubuh manusia sebagai senjata kelaliman. Yang Paulus gambarkan, saudara bisa baca di dalam ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-18 di situ. Nggak ada yang baik loh, Paulus ngomong di situ. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ayat 10. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Dia punya akal budi, namun hidup seperti orang yang tak berakal budi. Karena mereka tidak mencari Allah. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua tanpa terkecuali menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Ini yang para filsuf sebut sebagai manusia adalah neraka. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Ini manusia atau ular, tapi ya kira-kira sedemikian. Diidentikan sedemikian tajam oleh Paulus. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggal di jalan mereka dan seterusnya. Sebenarnya yang Paulus gambarkan di sini, saudara bisa simpulkan dengan poin saya yang kedua dalam poin ketiga itu adalah total inability. Ya, kalau kita pakai istilah total depravity, seringkali kemudian diterjemahkan secara kebablasan lah gitu. Seolah-olah nggak ada yang baik pada manusia, kebaikan natural juga nggak ada. Tetapi saudara dan saya bisa menyebutnya sebagai total inability, ketidakmampuan manusia untuk menghasilkan kebaikan sejati yang menyelamatkan dan mempermuliakan Allah. Ini menjadi sesuatu yang mustahil.
Oleh sebab itu, maka kita seringkali mendengar istilah diselamatkan oleh anugerah. Saudara dan saya tidak mungkin kemudian memperoleh keselamatan dari perjuangan kita sendiri, karena seluruh dimensi dalam kehidupan saudara dan saya mengalami pencemaran. Kalau saya punya satu botol air minum, atau katakanlah satu gelas kopi, lalu saya taruh sianida di situ, lalu saya kasih kepada teman-teman, lalu saya bilang silakan minum, teman-teman pasti nggak mau. Lalu saya bilang nggak apa-apa, saya taruh di ujung kiri ini loh, kamu minum aja dari ujung kanan. Saudara tetap tidak mau. Mengapa? Karena seluruh molekul air itu sudah dicemari oleh racun yang saya letakkan dari kiri itu, saya teteskan dari kiri. Demikian juga ketika dosa masuk ke dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika dosa masuk dan menerobos masuk dalam kehidupan manusia, tidak ada satu dimensi di dalam kehidupan mereka yang tidak tersentuh oleh dosa. Pikiran kena, perasaan kena, kehendak kena, maka kehidupan di mana saudara memakai tubuh dan jiwa kita, tubuh kita, saudara akan pakai tubuh sebagai senjata kelaliman, total inability. Istilah total depravity atau total inability bicara mengenai ketidakmampuan, sekali lagi, untuk melakukan spiritual good, kebaikan-kebaikan sejati, kebaikan yang dilahirkan dari pengenalan yang benar terhadap Allah, kebaikan yang dilakukan berdasarkan iman kepada Allah, kebaikan yang dilakukan dengan motivasi untuk mempermuliakan Allah. Maka saudara dan saya bisa lihat bahwa salah satu yang paling fatal di dalam kehidupan saudara dan saya ini, sudah tidak ada lagi kemungkinan dari manusia untuk datang kepada Allah. Tidak ada lagi kemungkinan dari manusia untuk menyelamatkan dirinya. Maka satu-satunya kemungkinan, ya Paulus bicarakan di dalam ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya baca beberapa ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Ayat 27. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Artinya kita diselamatkan oleh anugerah melalui iman yang Allah berikan kepada saudara dan saya. Tetapi kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Paulus sudah menutup jalan atau menutup kemungkinan bagi manusia untuk mengusahakan keselamatannya. Sudah tidak ada kemungkinan itu di dalam ayat 27. Apakah dasarnya untuk bermegah? Gak ada. Kamu nggak punya dasar untuk sombong. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan juga enggak. Gak ada fondasi untuk kemudian menikmati keselamatan. Tetapi apa? Berdasarkan iman. Maka saya mau ajak saudara untuk lihat mungkin waktu kita sehingga saya lewati satu poin terkait dengan pemilihan Allah. Tapi saya mau ajak saudara untuk lihat ini. Keselamatan di dalam Kristus. Teks yang saudara dan saya baca berbicara mengenai hal ini. Namun sebelum itu, saudara dan saya perlu lihat Roma pasal yang ke-1. Ini ayat yang sangat monumental bagi gereja-gereja yang ada atau kita dalam konteks Protestan, gereja-gereja yang ada di dalam konteks reformasi. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Tadi di dalam pasal 3 ayat 1 dan ayat 9 itu dia bilang Yahudi dan Yunani sama-sama orang berdosa, sama-sama di bawah belenggu dosa, sama-sama itu mati di dalam dosa. Sekarang dalam ayat 16 dia bilang, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Yang tadi mati di dalam dosa, yang tadi mengalami total inability sehingga tidak mungkin kemudian melayani Allah dan kemudian menyenangkan hati Tuhan. Itu pada akhirnya mengalami apa yang disebut sebagai keselamatan, bukan dari diri mereka, tetapi dari Allah. Dan satu sarana yang dipakai oleh Allah adalah Injil. Injil adalah sarana yang dipakai oleh Allah untuk membawa manusia kepada iman yang benar. Kenapa? Karena ayat 17. Mengapa Injil adalah kekuatan yang di dalam Injil nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sehingga saudara dan saya bisa lihat bahwa ketika kita bicara mengenai keselamatan, kita bilang kita diselamatkan oleh iman, tetapi iman yang benar berdasarkan Roma pasal yang pertama ayat 16-17 selalu lahir dari Injil yang sejati. Saudara dan saya tidak akan menemukan iman yang benar di luar Alkitab. Maka ketika saudara dan saya menginginkan seseorang untuk menikmati keselamatan seperti saudara dan saya nikmati, yang saudara dan saya harus perjuangkan adalah penginjilan, pemberitaan Injil berdasarkan pemahaman yang benar terhadap Alkitab. Kadang-kadang saudara dan saya mau mulai penginjilan mulai dari perdebatan. Saya yakin Tuhan sangat-sangat memakai apa yang disebut sebagai perdebatan. Tetapi saya kira tidak terlalu bijak waktu saudara mau menginjili orang yang misalnya Muslim, saudara mulai dengan
Mari kita bahas mengenai Allah Tritunggal. Biasanya cuma saling cakar ujung akhirnya. Tetapi saudara, ketika saudara melakukan penginjilan, tugas utama adalah menceritakan mengenai inti daripada Injil. Dan apa sih inti daripada Injil? Saya kira beberapa hal ini. 3 poin yang saya mau ajak saudara untuk pertimbangkan. Pertama, Injil selalu membawa saudara dan saya, Injil yang sejati ya, membawa saudara dan saya kepada iman yang sejati. Injil menjadi alat atau Alkitab menjadi alat yang membawa saudara dan saya kepada iman yang sejati, dan melalui itu saudara dan saya kemudian menikmati karya keselamatan yang Allah kerjakan, Allah siapkan bagi saudara dan saya. Karena Injil pertama memperkenalkan kepada saudara dan saya mengenai Allah yang benar. Martin Luther menerjemahkan pasal 17, ayat 17. Sebab di dalam Injil nyata kebenaran Allah. Dia bilang karena Injil menyatakan Allah yang benar. Jadi Injil memperkenalkan kepada saudara dan saya mengenai Allah yang benar. Karena saudara dan saya berjumpa dengan Allah benar, maka saudara dan saya menikmati apa yang disebut sebagai keselamatan. Ini akan lebih clear kalau kita lihat Yohanes pasal 17. Yohanes pasal yang ke-17. Ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau dan mengenal Yesus Kristus. Mengenal Allah dan mengenal Yesus Kristus bukan proses menuju kepada hidup kekal. Tetapi pada saat saudara kenal Allah yang benar, Allah Bapa dan mengenal Kristus, maka pada saat itu saudara dan saya menikmati hidup kekal. Maka pengenalan yang benar terhadap Allah yang benar tak bisa dipisahkan dari apa yang disebut sebagai keselamatan. Saudara bilang kita diselamatkan oleh iman. Saudara tidak bisa beriman kalau saudara nggak kenal Allah itu. Paulus bilang kamu tidak bisa beribadah kepada Allah yang tidak kamu kenal. Kisah para Rasul pasal 17. Maka keselamatan berkaitan dengan iman, tetapi iman itu berkaitan dengan pikiran yang memahami dan mengenal Allah. Oleh karena itu Allah memberikan Injil untuk apa? Untuk menyatakan Allah yang benar itu kepada kita. Nah ini menarik, 3 poin ini. Kalau saudara dan saya baca Alkitab dengan benar dan berjumpa dengan Allah Alkitab, maka saudara selalu akan menemukan Allah yang suci. Sekali lagi, Allah Alkitab adalah Allah yang suci. Pembacaan yang benar terhadap Alkitab selalu membawa kita kepada pengenalan kepada Allah Tritunggal sebagai Allah yang suci, sadar bahwa saudara adalah orang berdosa. Maka lihatlah orang suci perjanjian lama, perjanjian baru. Setiap kali mereka berjumpa dengan Allah, mereka selalu menutup muka mereka. Mereka tidak berani memandang Allah dan mereka akan berteriak, celaka kami orang berdosa. Perjumpaan yang benar dengan Allah yang benar senantiasa membawa kita sadar bahwa Dia suci, kita berdosa. Ini membuat kita itu tidak bisa kayak beberapa daerah, kadang-kadang KKR. Satu kali saya pergi di Ambon, kemudian waktu KKR kepada anak-anak sekolah lalu calling, lalu kemudian saya kaget waktu calling siapa yang sadar bahwa dia adalah orang berdosa. Gak ada satupun yang angkat. Gak ada satupun yang angkat tangan. Saya calling yang kedua, ya sudah anak kecil kan. Tetapi tiba-tiba di belakang itu bunyi puk pak. Itu ketok kepala anak-anak siswanya itu. Satu-satu sambil dia bilang apa? Kamu tiap hari nakal, tiap hari pukul orang. Itu pendeta hanya berdosa, gak mau angkat tangan. Ayo angkat tangan. Dia pukul satu-satu anak-anak itu semua angkat tangan. Jadi perlu mister kayu untuk memaksa mereka mengakui dosa. Tetapi kalau seandainya mereka berjumpa dengan Allah yang sejati, mereka tidak akan pernah bisa menghindari fakta ini. Banding saya lihat Stephen hidupnya nggak beres, lalu kemudian saya banding dengan dia, maka saya akan mendapati diri saya beres. Ya harap Stephen beres lah, ini kan contoh gitu kan. Tetapi kalau seandainya saya memandang kepada Allah yang suci di dalam Alkitab, saya nggak akan bisa mengatakan Tuhan saya orang baik. Konsekuensi daripada perjumpaan dengan Allah yang suci ini adalah kesadaran bahwa saudara dan saya adalah orang berdosa. Alkitab sebuah pengajaran yang baik, sebuah organisasi Kristen yang baik. Perjuangan pertamanya adalah membawa orang-orang yang mereka layani untuk mengenal Allah. Kalau orang kenal Allah, mereka pasti ketemu salah satu sifat Allah yang tak bisa dikompromikan adalah kesucian. Saat mereka jumpa Allah yang suci, saat itu mereka sadar mereka orang berdosa.
Kedua, Alkitab menunjukkan bahwa Allah yang suci adalah Allah yang benci dosa. Adil. Suci berarti dia benci terhadap dosa. Dia adalah Allah yang adil juga pada saat yang sama. Adil berarti dia akan memberi yang seharusnya. Kalau konsekuensi dosa, hukuman yang seharusnya bagi dosa adalah kematian, maka keadilan Allah itu pasti akan dinyatakan. Seringkali saudara dan saya menekankan kebaikan Allah. Saudara dan saya mengabaikan keadilan Allah. Ini adalah dimensi yang tak bisa dihilangkan. Dua-duanya yang benar, kita akan jumpa Allah yang adil. Adil berarti memberi sebagaimana yang seharusnya. Maka kalau saudara dan saya berdosa, yang seharusnya adalah kematian. Dan karena dia suci, maka dia murka terhadap dosa. Ini konsekuensi. Dia akan menghukum dosa. Tidak mungkin tidak. Maka saudara dan saya mesti lihat bahwa orang yang sadar bahwa kenal Allah, tidak orang. Tapi pertama kali saudara orang berdosa. Tetapi saudara bersama dengan Paulus sadar bahwa kami adalah anak-anak murka. Kami seharusnya ada di bawah murka Allah dan itu perkara serius. Maka saya mengajak saudara untuk lihat beberapa contoh mengenai seriusnya murka Allah. Pertama, Alkitab bilang doa orang benar jika didoakan dengan benar sangat besar kuasanya. Artinya kalau orang itu mengalami pembenaran dari Allah dan dia berdoa dengan doa yang benar, doa itu isinya benar, doa itu sesuai dengan prinsip-prinsip doa yang benar, itu besar kuasanya. Anehnya, di Taman Getsemani ada satu orang benar yang Alkitab bilang dia tidak berbuat dosa, dia tidak butuh pembenaran, dia adalah orang benar. Menaikkan sebuah permintaan yang benar, yaitu kiranya cawan ini lalu daripadaku. Cawan yang mau dihindari oleh Yesus bukan penderitaan. Cawan yang mau dihindari oleh Yesus adalah keterpisahan dari Allah. Dan semua orang suci perjanjian lama, perjanjian baru tidak menginginkan keterpisahan dari Allah. Maka permintaan Yesus di Taman Getsemani adalah sebuah permintaan yang suci. Saudara lihat ya, orang benar meminta permintaan yang suci, tetapi doa itu tidak dijawab. Maka kalau saudara bilang, ada enggak doa orang benar yang kemudian tidak dijawab oleh Allah atau ditolak oleh Allah? Ada. Getsemani. Satu orang benar menaikkan doa yang benar, permintaan yang suci, dan ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena orang itu sementara berhadapan dengan apa yang disebut sebagai murka Allah. Saudara mau lihat status Yesus sebagai anak Allah? Oknum kedua Allah Tritunggal, pewaris sah kerajaan Allah. Status yang istimewa itu nggak meloloskan Yesus Kristus, sekali lagi, nggak meloloskan Yesus Kristus dari murka Allah di atas kayu salib. Saudara dan saya sebut itu sebagai keterpisahan dari Allah. Yesus Kristus, karena dia sementara menanggung dosa manusia, maka murka Allah itu ditimpakan kepada dia. Kalau saudara mau lihat betapa seriusnya Allah punya murka, ya lihatlah ke Golgota. Dan tidak ada status yang terlalu berharga yang membuat saudara dan saya nggak dimurkai oleh Allah. Kristus waktu menanggung dosa saudara dan saya, dia menanggung hal itu. Yang ketiga yang saya mau kasih saudara sebagai contoh adalah Yesus itu pemilik kerajaan surga. Tapi anehnya, dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? John Stott bilang bahwa inti daripada neraka adalah keterpisahan dari Allah, bukan penderitaan. Dan kalau Yesus bilang, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Maka Yesus mengalami inti neraka pada saat dia ada di atas bukit Golgota. Pengakuan iman Rasuli bilang dia turun ke dalam kerajaan maut. Seringkali orang pikir dia turun ke dalam kerajaan maut setelah dia mati. Tidak. Karena setelah dia mati, dia pergi kemana? Ke Firdaus bersama dengan orang yang mati pada hari itu. Orang yang ada di sebelahnya dia. Tapi dia turun ke dalam kerajaan maut, mengalami inti neraka pada saat dia hidup. Waktu dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bagaimana mungkin ini terjadi? Pemilik kerajaan sorga mengalami inti neraka. Tetapi itu terjadi karena Allah murka terhadap dosa. Maka kalau saudara dan saya tidak bisa meloloskan diri dari 5 definisi dosa tadi, saudara dan saya adalah orang yang mengalami total depravity of man, dan kita sadar bahwa kita adalah orang berdosa, saudara dan saya mesti sadar, kita adalah objek murka Allah. Dan tidak mungkin lolos karena dia adil. Adil berarti memberi yang seharusnya. Dan murka berarti dia tidak akan meloloskan saudara dan saya. Segala sesuatu yang seharusnya menjadi konsekuensi akan ditimpakan kepada kita. Maka ini menjadi bahaya yang serius. Injil menunjukkan ini kepada saudara dan saya. Tetapi penghiburannya, Injil menegaskan bahwa kesucian Allah, kebenaran dan keadilan, bahkan murka yang mengerikan itu, sesungguhnya adalah keadilan dan murka yang menyelamatkan. Artinya, itu mesti terjadi. Kalau itu nggak terjadi, nggak ada keselamatan. Mari kita lihat ayat yang ditemukan oleh Martin Luther dalam pergumulan dia terkait dengan keselamatan di dalam Mazmur pasal 31.
Saya tutup renungan PA kita hari ini dengan teks ini. Mazmur 31 ayat 2. Padamu Tuhan aku berlindung. Dia berlindung kepada Tuhan. Jangan sekali-kali aku mendapat malu. Tetapi kalimat terakhir janggal. Luputkanlah aku oleh keadilan. Luputkanlah aku oleh keadilanmu. Biasanya kita waktu ngomong keselamatan, selamatkanlah kami oleh karena engkau mengasihi kami. Pemazmur bilang nggak mungkin kalau hanya kasih. Kalau aku mau luput, kalau aku mau selamat, keadilan harus dinyatakan. Maka dia bilang luputkanlah aku oleh keadilan. Maka saudara bisa lihat bahwa Tuhan memberikan Alkitab supaya memberi petunjuk kepada saudara dan saya bahwa dia bukan cuma kasih. Dia kasih, dia mau menyelamatkan saudara dan saya. Tetapi keselamatan tidak mungkin saudara dan saya peroleh kalau keadilan Allah tidak dinyatakan. Keadilan yang mengerikan itu harus dieksekusi. Kemurka itu harus dalam tanda petik dipuaskan. Kalau tidak, tidak ada keselamatan. Dan saudara mau lihat bagaimana Allah itu kemudian mengekspresikan murka dan kemarahannya, dan murka kemarahan yang mengerikan itu menjadi jalan keselamatan bagi saudara dan saya. Sekali lagi, tengoklah ke atas Bukit Golgota. Dan saudara akan lihat murka Allah yang mengerikan, kemarahan Allah yang memuncak itu. Hukuman yang harusnya ditimpakan kepada manusia berdosa di akhir zaman itu telah ditimpakan kepada Kristus di atas kayu salib oleh karena dia mengganti saudara dan saya. Dia berdiri di posisi saudara dan saya. Seharusnya saudara dan saya berdiri di inti neraka. Dia berdiri di inti neraka supaya saudara dan saya bisa berdiri di posisinya dia. Tadi saya bilang doanya dia tertolak. Ya, doa orang benar itu harus tertolak supaya saudara dan saya, orang berdosa ini menjadi orang-orang yang dibenarkan dan doa kita didengarkan oleh Allah. Dia yang adalah pemilik kerajaan sorga itu ada di inti neraka supaya saudara dan saya yang harusnya ada di inti neraka itu menjadi pewaris kerajaan sorga dan berkat-berkat sorgawi. Saudara bisa lihat itu keadilan Allah tidak terjadi. Keadilan Allah harus terjadi. Namun keadilan yang menjadi objek murka Allah sudah bukan kita lagi. Anak-anak murka itu bukan kita, tetapi anak murka itu kemudian Kristuslah. Anak Allah itu berubah menjadi anak murka di atas Bukit Golgota. Di sini saudara akan lihat bahwa Injil menceritakan kepada kita mengenai keselamatan di dalam Kristus. Kenapa? Karena menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa Kristus adalah oknum satu-satunya yang sanggup untuk menanggung murka Allah, kebenaran dan keadilan Allah yang mengerikan di atas Bukit Golgota demi keselamatan saudara dan saya. Oleh karena itu maka Paulus bilang nggak ada kesombongan saudara dan saya sebenarnya kalau kita diselamatkan. Kalau saudara dan saya ketemu orang jatuh dalam dosa, ya jangan tertawa. Waktu saudara dan saya ketemu orang jatuh dalam dosa, meskipun dia cukup menjengkelkan, saudara dan saya jangan bilang tahu rasa, terlalu sombong sih. Kadang-kadang saudara dan saya merasa sedemikian karena kita terlalu marah. Tapi Alkitab bilang enggak, saudara saya perlu rendah hati dan saudara dan saya perlu untuk tidak sombong. Oleh karena keselamatan semata-mata adalah anugerah Allah. Saudara saya tidak bisa lolos dari urusan dosa. Saudara dan saya mengalami total depravity of man, total inability of man. Maka saudara dan saya butuh keselamatan yang dikerjakan Allah melalui anugerahnya. Saya kira ini dari saya. Kita berdoa sebelum kita diskusi, kalau memang ada diskusi. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami untuk menunjukkan siapa kami di hadapan ketidaklayakan kami, namun Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang suci itu telah menganugerahkan dan merencanakan keselamatan bagi kami. Kami bersyukur untuk kelimpahan kasih karunia ini, dan biarlah hari demi hari kami boleh menikmati kelimpahan kasih karunia Allah, mulai dari keselamatan yang Ia berikan, maupun hal-hal baik yang Ia percayakan supaya kami boleh menikmatinya sepanjang kami hidup di dalam dunia ini. Ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama-sama. Amin. Ya, saya kembalikan kepada Stephen dan teman-teman. Oke, thank you Pak Tama untuk sharing firman-Nya. Sekarang ada beberapa waktu bagi teman-teman calon pengurus yang mau bertanya. Silakan bisa private chat ke Pak Tama atau bisa chat to everyone di room chat di sini atau bisa open mic dan bertanya langsung. Silakan. Mumpung Pak Tamanya ada di sini. Dari Jelita ada nggak? Nggak ada, Kak. Oke. Dari Priscil ada nggak? Priscil? Nggak ada, Kak.
Apa ya, gue tanya satu-satu ya, atau ada gitu. Dari uh, Ya, ini Stephen ada ini ya, ada yang private chat. Oke, langsung Saya dijawab baca aja. ya. Ya. Pertama mau bertanya bagaimana kita tahu bahwa yang kita lakukan berasal dari iman dan bagaimana menumbuhkan dan memelihara iman tersebut. Jadi ini secara prinsip ada dua pertanyaan ini. Pertama, bagaimana kita tahu bahwa yang kita lakukan berasal dari iman. Yang pertama ya, terkait dengan pertanyaan pertama ini adalah saudara mesti, saya pakai istilah mesti, saya takut terlalu legalis, tetapi ya saudara tidak bisa menghindari itu. Bahwa saudara orang yang melakukan perbuatan yang lahir dari iman, tentu saja pertama-tama adalah orang yang beriman. Artinya untuk melakukan perbuatan yang berasal dari iman, dia mestilah orang yang telah mengalami apa yang disebut sebagai karya keselamatan Kristus itu. Saudara tidak mungkin melakukan perbuatan yang lahir dari iman tanpa menjadi orang beriman, atau tanpa Allah menjadikan Anda sebagai orang yang beriman. Maka kalau mau tahu apakah saya dapat melakukan atau saya akan melakukan perbuatan-perbuatan yang lahir dari iman, ya pertanyaan pertama, apakah saudara sudah mengalami apa yang disebut sebagai kelahiran baru, beriman kepada Kristus, oleh kita sadar bahwa kita berdosa, sadar bahwa keselamatan hanya ada dalam Kristus, dan seterusnya. Yang kedua, bagaimana kita tahu bahwa itu adalah perbuatan yang lahir dari iman? Iman itu tidak pernah terlepas dari apa yang disebut sebagai pemahaman terhadap kebenaran firman. Pertama tentu keselamatan, tapi yang kedua, ya perbuatan itu berkaitan, atau tindakan yang lahir dari iman pasti berkaitan dengan pemahaman saudara terhadap kebenaran firman. Kita tidak bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang lahir dari iman dengan cara-cara yang bertentangan dengan Allah dan firman-Nya. Itu mustahil. Maka untuk menghasilkan atau untuk tahu bagaimana kita melakukan satu tindakan itu adalah tindakan iman atau bukan, ya lihat apakah itu bersesuaian dengan kebenaran firman Allah atau tidak. Jika itu bersesuaian dengan kebenaran firman Allah, maka saudara dan saya itu perlu mensyukuri, bukan cuma hanya mensyukurinya, tetapi saudara dan saya bisa tahu atau mengukur bahwa ini adalah perbuatan yang lahir dari iman. Yang ketiga, biasanya setelah kita tahu firman Tuhan, entah kenapa, tetapi ketika diberikan kepada teman-teman dan saya, ada satu, biasanya butuh semacam pengorbanan, harga yang saudara dan saya mesti bayar. Dan ketika saudara membayar harga untuk melakukan apa yang Allah perintahkan atau bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, berapapun harganya, saudara dan saya sementara melakukan sesuatu yang lahir dari iman. Baru tadi pagi ada satu orang yang berasal dari bukan Kristen, lalu kemudian datang ke gereja dan kami layani selama kira-kira sudah berapa tahun ini. Tiba-tiba dia, selama ini saya dengan istri selalu bilang, satu saat kamu harus buka identitas kamu, nggak boleh sembunyikan terus. Tapi dia begitu takut. Saya bilang, nggak, orang Kristen sudah punya panggilan jelas, itu sangkal diri dan pikul salib. Wah, dia begitu takut. Tapi pas hari Natal, dia ikut ibadah di kita, lalu entah bagaimana fotonya dia di bawah pohon Natal di MRI itu kemudian tersebar kemana-mana, dan tadi pagi dia kirim ke saya, wah itu isinya semua maki-maki kepada dia, dan kemudian ada ancaman untuk dia. Mereka bilang mereka mau bakar dia, bahkan termaksud pendeta yang layani kamu pun kami akan bunuh dan segala macam gitu. Waktu dia telepon dengan ketakutan, saya bilang kamu tenang. Pertama, saya sudah lama bilang bahwa kamu harus buka identitas kamu. Kalau kamu sudah lama buka identitas kamu, berarti masalahnya sudah lama muncul. Tapi ini karena kamu sembunyikan, maka Tuhan yang buka. Siapa kamu di hadapannya dia dan juga di hadapan orang lain. Bagi saya, bersyukurlah. Lalu dia bilang, iya Pak, saya bersyukur juga satu sisi, karena setelah ketahuan, saya malah lega. Tapi sekarang saya takut mati, Pak. Saya bilang, tenang, yang diancam mau dibunuh kan bukan cuma kamu, saya juga nih. Jadi, ya kita berdua akan berhadapan dengan apa yang disebut sebagai kematian. Cuman saya kasih tahu kamu satu hal. Kematian karena Kristus adalah harga yang layak untuk kita berdua bayar. Karena dia sudah mati untuk kita lebih dulu 2000 tahun yang lalu. Jadi kalau seandainya satu saat nanti kamu mati lalu saya mati, ya sudah. Bagi saya kerelaan untuk menanggung penderitaan, kesulitan, kerelaan untuk menyangkal diri kita demi melakukan firman Allah, itu adalah salah satu petunjuk kuat bahwa saudara dan saya sementara melakukan tindakan iman. Bagaimana, pertanyaan kedua, bagaimana menumbuhkan dan memelihara iman? Pertama, kalau ada rumus,
maka itu rumus sudah dibagi oleh semua pendeta sepanjang sejarah gereja dan sudah selesai pergumulan ini, pertanyaan ini nggak ada lagi. Tetapi ada beberapa prinsip yang tidak boleh tidak saudara dan saya kerjakan. Iman tidak bertumbuh di luar kebenaran firman Allah. Iman lahir dari firman, iman bertumbuh dari firman. Maka ada semacam perjuangan di dalam kehidupan saudara dan saya untuk belajar firman, mendalami kebenaran firman. Saya kira sayang sekali kalau saudara dan saya belajar firman dan konteksnya adalah pemahaman yang dangkal. Makin dalam itu semakin baik. Karena pemahaman firman Allah yang mendalam adalah alat yang Tuhan pakai untuk menolong saudara dan saya bertumbuh. Kedua, saudara dan saya bertumbuh di dalam ketaatan. Jadi ini mirip dengan yang pertama sebenarnya. Bertekun untuk taat kepada kebenaran firman Allah akan menolong saudara dan saya untuk kemudian bertumbuh. Tapi yang ketiga, saudara dan saya jangan lupa bertumbuh di dalam pelayanan. Maka PO ini adalah sebuah wadah yang menurut saya disiapkan oleh mahasiswa UI supaya apa? Supaya iman yang diberikan itu bukan hanya terpelihara tetapi bertumbuh. Bersyukur saudara kalau mau ambil keputusan jadi pengurus. Karena orang nggak bertumbuh dalam isolasi. Ada yang bilang, Pak, yang penting saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus, lalu kan di dalam kamar pun bisa. Siapa yang bilang? Ada yang bilang begini, atau waktu ngomong mengenai karunia, Pak, saya mau melayani supaya karunia saya ini saya pakai untuk membangun orang lain, membangun tubuh Kristus. Kalau itu karunia dipakai untuk membangun orang lain yang adalah tubuh Kristus, lalu kamu tubuhnya siapa? Maksudnya, Paulus bilang adalah pakai karunia yang kamu miliki untuk membangun tubuh Kristus di dalam diri orang lain dan di dalam diri kita. Implikasinya, kalau mau bertumbuh melayanilah, pakai karunia yang Tuhan kasih. Saya yakin, saudara semua ini pasti punya karunia kan ya? Nggak mungkin nggak, kalau nggak ada keterlaluan. Saudara hina Roh Kudus, sumber segala karunia itu. Jadi pasti saudara punya karunia, pakailah karunia itu. Tapi kadang-kadang melayani nggak bergantung karunia sih. Melayani itu pertama-tama mengandaikan kebutuhan untuk melayani. Jadi kalau di Visip Via ini ada kebutuhan, masuk dan melayanilah. Sampai kapan? Sampai lulus. Saya kira itu. Yang private cuma masuk satu. Sip, ya. Oke, ada lagi mungkin yang mau tanya langsung? Kalau nggak ada, nggak apa-apa ya. Kenapa Kak Angel open mic? Ada yang nanya nih. Gitu, ya. Oke. Ada 2 pertanyaan yang masuk. Yang pertama, apa arti kenal dan jumpa dengan Allah yang sesungguhnya? Tadi kan Pak Tama tuh sering banget ya mention berjumpa dengan Allah. Nah itu maksudnya itu seperti apa sih contoh konkretnya gitu. Terus yang kedua, ada kalimat kita nggak akan tahu indahnya keselamatan kalau nggak tahu pahitnya dosa. Nah gimana cara kita memaknai hal ini? Kayak jadinya kita mungkin serius gitu dengan apa yang dinamai dengan dosa, dan kita juga bisa merasakan kalau keselamatan Tuhan itu tuh indah gitu untuk kita. Jadi kita nggak main-main lagi dengan dosa. Mungkin itu sih Pak 2 pertanyaannya. Terima kasih. Maaf Pak Tama masih di mute. Thank you. Yang pertama, istilah berjumpa dengan Allah, istilah mengenal Allah bagi saya itu adalah istilah-istilah sinonim. Tetapi istilah perjumpaan dengan Allah itu seringkali mengacu kepada sebuah pengenalan yang personal ya, bukan sekedar sebuah pengenalan yang saudara dapatkan berdasarkan pengajaran seorang pendeta. Ya, misalnya kita percaya Allah Tritunggal itu bisa terjadi karena saudara dan saya itu kemudian ya dari kecil memang sudah diajar begitu di gereja. Begitu lahir, langsung pendeta berdoa, kami bersyukur kepada Allah Tritunggal. Nah, tiap hari itu terus yang didengar, ya pada akhirnya itu tertanam di dalam benak kita. Tetapi saudara dan saya tidak pernah berjumpa dengan Allah Tritunggal itu secara personal. Nah, istilah perjumpaan dengan Allah di dalam Alkitab itu mengacu kepada hal ini. Saudara bergumul dengan firman. Dan sekali lagi, hanya melalui firman, saudara kemudian mengenal Allah Roh Kudus. Saudara bergumul dengan firman, lalu kemudian Roh Kudus bekerja melalui firman yang saudara pelajari itu, sehingga pada akhirnya kita memiliki apa yang disebut sebagai bukan hanya sekedar pemahaman, ada pemahaman sih, tetapi juga melibatkan apa yang disebut sebagai Allah itu yang kita kenal itu, seolah-olah masuk ke dalam kehidupan kita dan mulai mengubah kehidupan kita. Sulit untuk mendefinisikan ini, tetapi begini, saudara membaca Alkitab,
Sekali lagi, tidak mungkin di luar Alkitab. Saudara mendalami kitab suci, lalu kemudian Tuhan itu mulai membuka diri pelan-pelan kepada kita. Dia adalah Allah Tritunggal, dia adalah Allah yang suci, dia adalah Allah yang mengasihi, dan seterusnya. Pengenalan biasanya berkaitan dengan pemahaman secara kognitif, tetapi juga berkaitan dengan pengalaman yang Tuhan berikan. Nah, kadang-kadang ada gereja yang terlalu menekankan pengalaman, mengabaikan pemahaman. Sementara gereja yang lain menekankan pemahaman, mengabaikan pengalaman. Pengenalan kepada Allah melibatkan dua itu. Pemahaman berdasarkan kebenaran firman Tuhan, dan kemudian pemahaman itu kemudian mengubah hidup saudara dan saya. Allah bekerja melalui Allah Roh Kudus. Nah, ini yang sulit dijelaskan sebenarnya. Bukan masalah pengenalannya, tetapi bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam hati. Ini kan pekerjaan supranatural. Tetapi saudara mesti mengalami pengalaman itu. Salah satu caranya biasanya saudara, orang ukur itu dua ini. Meskipun saya juga mesti bilang ya, ini hal yang bisa diperdebatkan. Pertama, apakah saudara pernah benar-benar Tuhan bekerja di dalam hati, menyadarkan bahwa saudara adalah orang berdosa dan saudara begitu membutuhkan Kristus, dan tidak harus dengan air mata sih, tetapi saudara dengan hati yang rela itu sekarang datang kepada Kristus, menyerahkan diri kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah saudara pernah punya pengalaman itu? Yang kedua, apakah pengalaman yang pertama ini pernah mengubah kehidupan saudara sehingga saudara melihat bahwa hidup saudara tidak pernah sama lagi? Mungkin saya bisa pakai gambaran penjelasan panjang ini untuk mendefinisikan apa yang saya sebut sebagai perjumpaan dengan Allah. Kalimat yang kedua, kalimat indahnya keselamatan tidak pernah bisa dipahami kalau tidak memahami pahitnya dosa. Betul, ada benarnya. Seberapa dalam saudara mengenal atau memahami mengenai apa itu dosa, sedalam itulah kira-kira saudara akan kemudian memahami anugerah Allah bagi kita. Kalau saudara dan saya sadar, atau kalau saudara dan saya memahami bahwa keselamatan itu kerjasama saya dengan Allah, saudara punya ucapan syukur itu agak sedikit berbeda dengan kalau saudara sadar bahwa saudara mati, saudara tidak sanggup, dan Tuhan yang mengerjakan semuanya. Itu kenapa sebenarnya ada poin yang saya lewatkan. Di situ saya pakai keselamatan adalah anugerah karena bukan hanya di dalam Kristus, tetapi Allah memilih di dalam Kristus. Efesus pasal 1. Sebelum saudara dan saya lahir, tahu bikin baik dan jahat, Allah sudah pilih kita, makanya kita bisa punya iman. Nah, dengan sadar siapa kita, makanya tadi poin pertama dalam konteks keselamatan, saya bilang ya harus Alkitab akan bawa kita kenal Allah yang suci supaya sadar kita berdosa. Baru saudara dan saya bisa sampai pada poin yang ketiga, mengapresiasi, menghargai apa yang disebut sebagai anugerah Allah di dalam konteks keselamatan. Itu sebenarnya satu kalimat yang secara sederhana mau bilang begini, kamu tidak pernah bisa menikmati dan mensyukuri keselamatan kalau kamu nggak pernah sadar bahwa kamu adalah orang berdosa. Kita tidak pernah mensyukuri sesuatu yang kita tidak butuhkan meskipun itu ada. Kita biasanya mensyukuri sesuatu yang kita sadar kita butuh. Kita tidak mungkin dapat, tetapi kemudian kita mendapatkannya. Jadi ada kebenaran di dalam kalimat itu. Tapi jangan terjemahkan kalimat itu, oh kalau begitu saya bikin dosa sebejat-bejatnya, sebanyak-banyaknya supaya saya bisa menikmati indahnya keselamatan. Nah, itu bukan cara pikir orang yang sudah diselamatkan. Oke, terima kasih Pak Tama. Ini ada satu lagi yang di private chat masuk. Saya jawab kah? Langsung aja kali? Iya, boleh Pak. Ya. Selamat malam Pak Tama, saya ingin bertanya mengenai perbedaan poin 4 dan ke-5 dari definisi dosa tadi. Yang dimasuk dari pergeseran posisi itu apakah sesuatu yang bisa terjadi dalam hidup seseorang atau memang sudah terjadi sejak lahir? Ini ada beberapa pertanyaan dalam satu pertanyaan sebenarnya. Poin 4 dan 5, saya mulai bedakan 4 dan 5. 4 dan 5, dua-dua berasal dari ide yang sama, yaitu pergeseran posisi. Tetapi poin 4 itu bicara mengenai kondisi kita. Kondisi pada saat saudara dan saya masih ada di dalam kandungan, sering kita sebut sebagai dosa asal. Sejak kita lahir, sebenarnya kita sudah ada berstatus sebagai orang yang beroposisi dengan Allah. Jadi kalau pertanyaannya, apakah memang sudah terjadi sejak lahir? Ya, poin keempat itu sudah terjadi dalam kehidupan saudara dan saya sejak kita lahir. Itu poin yang keempat ya. Kita adalah orang-orang yang sudah bergeser posisi. Saudara dan saya tidak terlahir sebagai ciptaan yang suci. Seperti yang dikatakan tadi saya bilang saudara-saudara kita Muslim. Kita terlahir sebagai orang berdosa. Kita bukan terlahir sebagai sahabat Allah, tetapi kita terlahir sebagai musuh Allah. Kita terlahir sebagai orang-orang yang berpotensi menghasilkan bencana di dalam dunia ini. Jadi saudara dan saya terlahir dalam kondisi ini. Ini yang dikatakan dalam poin 4, pergeseran posisi.
Tetapi poin yang kelima bicara mengenai to go extreme. Kita makin lama makin jauh. Artinya poin 4 bilang sejak dalam kandungan kita sudah begitu. Poin yang kelima mau bilang bahwa setelah kita lahir, kita punya hati itu lebih cenderung kepada dosa. Sehingga pada akhirnya kita membuahkan dosa yang membuat kita makin lama makin jauh. Jadi kira-kira ini perbedaan yang bisa ini. Kalau mau tanya ya sejak lahir, sejak dalam kandungan, saudara saya ada pada posisi 4. Hanya menunggu waktu. Begitu lahir, begitu kita bisa melakukan sesuatu, saudara dan saya akan ada pada posisi yang kelima. Makin lama makin jauh. Dan tidak bisa berbalik arah itu. Kecuali Tuhan beranugerah dan balikkan saudara dan saya kepada arah yang benar. Jadi saya kira itu. Saya kembalikan ke Oke, Angel. gimana Kak Angel? Jadi Ya, Step. Coba yang lain dulu. ya, yang lain dulu deh, boleh. Atau kalau nggak mau nanya, mungkin sorry ya, panasan Pak. Mungkin sharing kali ya, sharing apa yang dinikmati atau apa yang tidak disetujui kali ya kalau ada. Boleh kan? Boleh dong. Boleh dong. Itu justru mahasiswa Kristen harus begitu kan? Iya, benar. Shalom Pak Tama, mau nanya lagi. Boleh ada titip Ya, pertanyaan? silakan Evi. Kalau misalnya tadi kan bahas soal dosa dan keselamatan, kita udah menyadari poinnya kalau memang nggak ada manusia yang nggak berdosa gitu Pak. Tapi kondisinya mungkin banyak yang setelah kita sama-sama ngerasa kalau diri kita berdosa, ada poin atau masa di mana kita ngerasa nggak layak gitu Pak. Terutama mungkin untuk para calon pengurus yang ingin mengambil komitmen mereka sebagai pengurus, banyak juga dari beberapa kakak pendamping tim regenerasi ini yang mendapatkan pertimbangan-pertimbangan setiap tahunnya, nggak hanya tahun ini aja, mungkin ngerasa mereka nggak layak, ngerasa belum siap, atau hal-hal seperti itu Pak. Nah, kira-kira menurut Pak Tama, itu kayak gimana lah dalam menyikapinya dan juga menanggapi hal tersebut gitu. Terima kasih Pak. Ya, yang pertama mengenai tidak layak, ya begini, tidak melayani karena merasa tidak layak. Ini kan pertama perasaan tidak layak itu perasaan yang benar lah. Juga jangan sampai ada satu orang yang datang kepada pengurus lalu bilang, halo Bang atau Kak, saya mau melayani karena saya rasa saya layak untuk melayani. Kalau saya itu datang di gereja, saya bilang pulang kamu, nggak usah datang melayani di sini. Gitu. Jadi merasa tidak layak itu adalah sesuatu yang seharusnya wajar dan memang sudah seharusnya ada di sini di dalam hati saudara dan saya. Pertama begini, tidak ada orang yang terlalu suci untuk melayani Allah yang suci. Kita semua orang berdosa. Tidak ada orang yang terlalu berkuasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan paling kecil di dalam kerajaan Allah. Nggak ada. Jadi memang kalau saudara dan saya lihat dari kondisi itu, maka adalah yang namanya ketidaklayakan. Tetapi kalau saudara, pertanyaan sekarang adalah apakah sudah diselamatkan atau belum? Kalau saya biasanya ada jemaat, ini pengalaman di mana-mana. Ada jemaat yang juga datang, saya nggak layak Pak. Saya tanya, kenapa Anda merasa nggak layak? Saya orang berdosa. Oke, itu puji Tuhan, sadar orang berdosa. Itu baik, Pak. Atau Bu. Tapi yang kedua, saya mau tanya, apakah Anda merasa bahwa Allah sudah bekerja, beranugerah untuk menyelamatkan? Sudah. Kalau begitu kalimat barusan, itu kalimat orang sombong. Itu bukan kalimat rendah hati. Sekali lagi. Kalau belum diselamatkan, itu benar. Tapi kalau sudah diselamatkan, itu tidak benar. Bahkan itu lahir dari kerendahan hati yang palsu. Kerendahan hati yang benar adalah saya rasa saya tidak layak, saya datang kepada Kristus untuk diampuni. Tetapi setelah saya sudah diampuni, saya dibenarkan oleh Kristus, kan diampuni, dibenarkan untuk dipakai untuk melayani. Lah Yesus ini mesti mati berapa kali supaya kita melayani dia? Jadi kalau tanya dialah teman-teman ini, apakah sudah, kamu yakin kamu sudah menikmati keselamatan dalam Kristus? Kalau sudah, ya sudah. Itu kamu diselamatkan karena memang Tuhan mau pakai. Kita tuh tidak diselamatkan untuk masuk surga. Kalau saudara dan saya diselamatkan untuk masuk surga, begitu selamat mati, itu akan bikin orang Kristen nggak ada mau selamat. Dia tunggu dia sudah mau mati, baru dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kenapa? Setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di PO, Tuhan kasih umur panjang. Ya supaya kita melayani, dia sudah layakkan kita untuk melayani. Maka jangan bilang lagi saya nggak layak untuk melayani dia. Seharusnya begitu selamat, kemudian tanya, Tuhan kamu sudah selamatkan saya, maka apa yang harus saya lakukan sekarang?
cawan apa katakanlah yang mesti saya minum, bisa jadi kalimat sampai segitu. Tapi jangan sampai terus mempertahankan kalimat yang tidak layak, karena sesuatu yang baik itu kemudian berubah menjadi bumerang, bahkan bisa menjadi tanda spiritualitas yang buruk atau kesombongan secara spiritual. Jadi hati-hati dengan kalimat itu. Kalau memang sudah diselamatkan, ya berarti Tuhan melayakkan dengan Yesus mati di atas kayu salib. Jangan suruh Yesus mati sekali lagi. Seolah-olah itu kalimat, saya bilang sombong, karena itu seolah-olah bilang, ya yang 2000 tahun yang lalu nggak cukup, mati sekali lagi supaya saya bisa layak untuk melayani. Saya kira itu. Oke, thank you. Ada lagi? Kak Angel gimana? Jadi nanya. Enggak jadi. Sudah mewakilkan. Oke, jadi gimana? Ini bisa dilanjut atau lanjut aja ya? Lanjut itu maksudnya udah selesai kan sesi tanya jawabnya? Oke, udah ya. Jadi kalau masih ada mau nanya lagi, silakan chat pendampingnya masing-masing. Oke, kalau buat Feby sama Flo silakan chat gua. Enggak lah, chat PKK-nya ya. Chat PKK masing-masing. Sekarang kita mau menyanyikan sebuah lagu yang berjudul People Need the Lord. Lagu ini dipilih karena lagu ini lirik bagus banget gitu ya. Jadi sangat dalam dan di bait-baitnya itu mengisahkan tentang keadaan orang yang berdosa dan membutuhkan juru selamat, dan yang kepadanya kita dipanggil ketika nanti kita menjalani pelayanan sebagai pengurus. Jadi semoga dengan lagu ini kita bisa punya belas kasihan untuk mengasihi orang-orang yang membutuhkan kabar baik, supaya kita menjadi orang-orang yang bisa terus menyebarkan Injil Yesus Kristus, kabar baik yang sudah mengubah hidup kita pada orang lain di sekitar kita. Oke, bentar ya, kita putar dulu lagunya. Every day they pass me by, I can see it in their eyes. Empty people filled with care, heated who knows where. On they go through private pain, living fear to fear. Laughter hides the silent cry, only Jesus hears. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams, He's the open door. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize people need the Lord? We are called to take His light to a world where wrong seems right. What could be too great a cost for sharing life with one who's lost? Through His love, our hearts can feel all the graves they bear. They must hear the words of life only we can share.
kepada Pak Tama, dipersilakan untuk menutup dalam doa. Ini Bapa di surga, kami berdoa kepadamu ya Allah. Kami menaikkan syukur kami untuk firman yang boleh kami pelajari bersama-sama. Lebih lagi kami bersyukur untuk keselamatan yang telah dikerjakan bagi kami di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami. Kami juga bersyukur untuk pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, sehingga melaluinya kami boleh mengekspresikan cinta kami kepada Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi kami dan yang menyelamatkan dan menebus jiwa kami. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan kerjakan ini. Kami bersyukur untuk hari ini, dan kiranya apa yang telah kami pelajari, cinta yang Tuhan berikan kepada kami, boleh menolong bukan hanya bertumbuh, tetapi melayani dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudara yang ada, dan sementara menggumuli panggilan Tuhan untuk boleh berkarya dan melayani Tuhan di kampus yang Tuhan percayakan saat ini mereka ada. Dalam pergumulan mereka, biarlah Tuhan yang memimpin, mengambil keputusan yang tepat. Dan melaluinya mereka boleh melayani saudara-saudara seiman yang Tuhan percayakan ada di kampus. Kami juga berdoa untuk pertumbuhan iman mereka, perjuangan mereka untuk melayani di FISIP dan VIA. Kami percaya bahwa kasih karunia Tuhan yang telah Tuhan berikan akan cukup bagi mereka untuk mengerjakan tugas panggilan studi mereka sebagai panggilan utama di mana Tuhan menempatkan mereka di Universitas Indonesia. Tetapi juga pada saat yang sama, dengan beban yang juga Tuhan kasih melalui pelayanan yang Tuhan percayakan di PO. Biarlah Tuhan yang beranugerah dan Tuhan memimpin, supaya mereka tidak hanya melayani orang lain dan orang lain bertumbuh, tetapi mereka bertumbuh pula di dalam pengenalan kepada Allah melalui firman dan di dalam ketaatan serta pelayanan ini. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk pertemuan pada malam hari ini dan menutup pertemuan ini. Amin. Amin. Oke, mungkin Kak Evi ada warta yang mau disampaikan.